So, jadi apakah harga rumah akan bubble one day? Menurut Yes, pendapat bisa. lu? Welcome to Talk Podcast. Let's talk now. Hari ini gue kedatangan seorang guest namanya Robi dari Finansialku. Finansialku ini apa sih bro? Kalau boleh tahu, mungkin boleh lu jelaskan. Oke, thank you Andri. Finansialku adalah perusahaan perencanaan keuangan, bro. Jadi, dan kita adalah satu-satunya perusahaan perencanaan keuangan di Indonesia yang memiliki aplikasi keuangan, portal edukasi, dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Seperti itu. Oke, ini mirip-mirip sama yang kayak yang kena kasus kemarin gak nih? Kurang lebih model bisnisnya. Gue nggak bisa komen ya. Nanti lu tinggal cek aja lah ya, kalau regulasi segala macam yang kita sudah ada seperti apa gitu sih. Oke, ya tapi intinya Finansialku tidak ini ya, tidak memaintain akun saham orang lain ya. Oh ya, that's standpointnya sih itu beda gitu. Dan sebenarnya nggak cuma perencanaan keuangan juga gitu, kita juga ada media, kita punya aplikasinya juga. Terus ya terakhir emang yang tadi jasa financial planner ya. Dan semua rata-rata financial planner di Finansialku kita punya standar CFP, Certified Financial Planner. Itu yang ngikutin dari standar FPSB. Nah, FPSB itu apa sih? Itu kayak asosiasinya lah, Financial Planning Service Board, yang semuanya berpusat di Denver di Amerika gitu. Dan Indonesia itu satu bagian dari yang tadi lebih di pusatnya gitu. Dan semua memang terdaftar. Ya itu sih salah satunya. Kita punya kode etik yang emang punya diwajibkan oleh semua CFP yang terdaftar gitu. Oke, itu Finansialku udah berapa lama bro ya di Indonesia? Oke, kalau dari akte ya itu sudah hampir 7 tahun ya, jalan 7 tahun ya. Di akte pendirian ya gitu ya. Gitu. Cuma kan emang ini awalnya sebenarnya dari hasil tesis founder kita Melvin Mumpuni. Waktu itu beliau melihat kok kayaknya keuangan itu suatu barang yang eksklusif, bro. Iya. Kesannya ini cuma buat untuk kaum atas ya kan. Sedangkan waktu itu Indonesia kan emang 7 tahun yang lalu belum ada fintech ya, nggak sampai hype kayak sekarang gitu loh. Betul. Nah, dia ingin membuat satu solusi di mana seluruh lapisan masyarakat di Indonesia itu bisa mengakses soal keuangan gitu. Dan lahirlah Finansialku ini. Awalnya emang cuma dari website segala macam, tapi 3-4 tahun terakhir ini kita udah ngembangin apps-nya, yang ada terakhir kita sudah ada di Apple Store juga, di iOS environment. Ya udah sekarang semua bisa akses gitu. Dan menariknya ya tadi, Dri, mungkin kan di kepala kita, wah gila nih aplikasinya mahal nggak sih gitu kan. Orang mikir kan selama ini oke deh, semurah-murahnya barang keuangan kan juga nggak murah-murah banget. Iya, Menurut lu berapa bro? Kalau kira-kira nih secara gambaran, ini gue sebut dulu ya fitur-fiturnya ya. Yang pertama lu bisa pencatatan keuangan. Oke, ini benar-benar kayak uang masuk, uang keluar. Terus kedua lu bisa buat rencana keuangan, budgeting dan segala macam. Ketiga, kalaupun kalian masih bingung, kalian bisa konsultasi dengan CFP kita. Jadi via online chat gitu segala macam di aplikasi yang sama. Keempat, kita bisa beli produk keuangan di beberapa rekanan kita. Gitu. Oke, jadi kita bisa langsung execute gitu kan. Jadi sebatas tadinya tahu, ngerti, sekarang kita langsung take action nih. Oke nih, gue harus beli reksadana. Oke, gue mau coba peer-to-peer lending gitu kan misalnya. Dan yang terakhir itu satu adalah portal belajar. Kalian bisa punya akses video, audio, juga e-book, semua dari aplikasi di finansialku.com. Oke, dengan fitur seperti itu. Ini yang pernah gue tahu ya, biasanya even untuk konsultasi aja itu hitungnya kan suka per jam tuh. Ya kan, suka dihitung per jam dan sometimes per jam bisa di atas $100. Biasanya. Ya kurang lebih bisa di atas 1 jutaan kali ya. Tergantung fitur aplikasinya kan. Ya tergantung fitur apa yang diambil nih. Kan biasa kan kayak gitu kan financial planner atau konsultan gitu kan jualnya paket kan. Mau ambil paket apa nih? Mau ambil yang mana nih? Oke, kabar baiknya buat teman-teman yang dengerin acara ini. Tadi kan aku bilang di awal, Melvin ini memberikan akses ke semua orang untuk punya soal keuangan ini. Nah, makanya nggak nyampe 1.000 per hari, bro. Nggak nyampe 1.000? Tepatnya nggak nyampe 1.000 per hari.
ya kan? Itu tepatnya 350.000 setahun, kalian sudah dapat aplikasi premium finansialku.com. 350.000 per tahun. Per tahun. Kalaupun nih, aduh, gue lagi belum ada nih duit segitu, boleh bulanan? Boleh. 35.000 per bulan. 35.000 per bulan, masih lebih murah daripada langganan Netflix ya? Nah, iya ya, yang baru dapat tambah ekstra 10% kan? Iya, kena charge 10% gitu. Netflix. Ini murah sih, to be honest murah banget. Tapi gini bro, yang kita dapetin itu semuanya aksesnya lewat aplikasi doang, atau misalnya gini, kayak let's say, gue bingung nih, gue butuh one-on-one ngobrol kayak begini misalnya, itu bisa gak? Oke, ya tadi kan aku bilang itu semua via aplikasi. Tapi mungkin ada beberapa case yang dirasa, oke ini klien dia juga merasa perlu ketemu in person atau mungkin ya tadi one-on-one by online seperti ini, ya itu ada additional charge dong tuh pasti. Karena kan kita keluar effort lagi kan waktu khusus untuk ketemu orang klien tersebut gitu loh. Tapi kan misalnya nih kalau emang masalahnya masih basic-basic, ya kurang lebih mungkin bisa seperti yang tadi di via chat aja sih. Jadi tadi intinya kita kan merangkum semua dari yang dari bawah sampai atas ibarat gitu. Nah, setiap mereka kan punya masalah keuangan yang berbeda, makin kompleks. Ya berarti mereka mungkin harus in private kan, scope-nya akan jauh lebih luas dibandingkan yang emang masih oke deh, gue beresin yang basic-basic dulu aja ya sebatas chat, it's okay gitu sih. Jadi nanti case by case-nya bakal beda nanti. Oke, berarti teman secara fiturnya, basicnya tuh memang udah mencakup semua itu lah ya, dan 350.000 saja setahun. Itu murah banget sih. Murah banget. Kalau untuk jasa seorang financial planner atau jasa konsultan tuh murah banget. Karena biasa tuh dicas bisa juta-jutaan. Itu ya seperti itu sih, dan enaknya gini, jadi semua user yang pertama kali download aplikasi ini kan belum pernah ada gambaran nih, kita memberikan full access selama sebulan, jadi kalian benar-benar user full experience dulu selama sebulan. Kalau emang kalian nyaman, oke, ya udah silakan upgrade gitu loh. Kalaupun enggak, is oke juga. Nanti kalian jadi basic. Nah basic itu pasti ada batasannya itu seperti apa ya, tadi yang mestinya bisa berapa transaksi sekaligus itu cuma dibatasin berapa transaksi ya kan. Terus kan dia bisa tanya si FP, ini jadinya berbayar setiap kali gitu dan seterusnya bro. Ini nggak sih bro, lu bakal dibilang merusak harga pasar nggak sih dengan lu charge semurah itu? Karena ya kebanyakan financial planner atau konsultan itu kayak tadi gue bilang kan nge-charge-nya kan mahal kan ya. Gue bisa bilang mahal lah, karena biasa tuh di atas 1 juta, jarang banget yang ratusan ribu itu paling mereka tuh kalau bikin kayak webinar atau seminar yang itu pun skupnya juga paling dapat ilmunya pun ya kulit-kulitnya aja lah, gue bisa bilang begitu kan. Dibilang merusak saya enggak sih, justru yang aku bilang ini kan sebenarnya menggrab market yang jauh lebih luas gitu ya kan? Karena sekarang kalau emang masalah dia terlalu simpel aja, ngapain gue sampai bayar 1 juta gitu, walaupun ada nggak di kita, ada juga kita online meeting kita pun by online itu 1 juta bro. Kayak gitu. Tadi dengan kan kita juga diagnosa awal kan kita perlu tahu dong, perlu nggak sih sampai sekompleks itu, atau ternyata dia lampirin hasil financial check up dari aplikasi kita lihat oh ini basic kok gini aja, concernnya segini, ya itu bisa gitu. Jadi tadi saya aku bilang kita tidak mau membatasi, kita buka semua, tapi tentu nanti treatment lanjutnya tiap orang pasti bisa beda. Nah, ya mungkin bikin jokesnya gini nih, Andri. Kalau mungkin ada beberapa orang yang misalnya mungkin masih bingung makan apa, oke. Ada yang selanjutnya bingung makannya di mana, beda dong. Sama-sama punya problem soal makanan sih, tapi kan treatmentnya beda, sama aja dengan uangnya. Bisa tadi personal finance seperti itu, keuangan. Nah ini yang menarik nih kalau ngomong tentang keuangan. Tadi kan lu sempat bilang keuangan itu buat kalangan atas aja. Ya, gue setuju. Tapi banyak juga kalau ngomong tentang finansial, itu banyak yang beranggapan itu hal yang tabu bro, kalau ngomongin duit. Ya contoh gampang lah, kalau ngomongin gaji itu berapa sih? Lu dapatnya berapa sih? Yeah. Orang kita kan pasti akan beranggapan, wah ini ngapain gue sebutin, ya kan? Satu mungkin pikirannya, gue malu nyebut mungkin karena angkanya kecilan. Atau mungkin, angka kegedean, nanti dikejar pajak misalnya. Ya tapi kan sesuatu hal yang tabu banget, bahkan sometimes buat sebagian orang ngomongin duit,
ngomongin finansial itu masih jauh lebih tabu dibanding ngomongin seks sekarang ini. Oke. Ya, tadi sih emang dua hal yang paling tabu di Indonesia, money and sex gitu. Kadang to be honest gitu kan, kadang lu naked secara physically, not financially gitu kan. Jadi bisa ada, gue pernah dengar lah, ada juga beberapa klien juga yang kita dapat info juga ya tadi, Mas, aku tadi waktu pacar everything is okay gitu, pas married ternyata pasangannya punya hutang, ya kan, ternyata waduh kok ini habitnya satu saya simpen dia boros banget gitu kan. Jadi ya itu yang harus emang sebenarnya di awal emang perlu dikomunikasikan bro. Gitu, karena sekarang percuma kalau misalnya kalian tidak punya satu frekuensi yang sama soal uang gitu, apalagi kalau tadi menjelang kehidupan rumah tangga kan, itu ibarat ada dua kepala di satu kapal kan. Yang satu ngegas banget, yang satu ngerem banget juga mungkin kan nggak bagus juga kan. Nah, that's why you have to lakukan financial planning gitu kan. Ibarat tadi kita punya misalnya limited income, misalnya ada income terbatas sekian, ya kan, kita punya beberapa tujuan sekaligus misalnya, ya kan. Nah, itu financial planning ibarat sebagai maps, sebagai Google Maps lah, Waze lah, you name it lah, apapun itu. Dari current condition financial sekarang nih, misalnya September 2020. Misal gue punya target September 2024 gue punya rumah pertama gue gitu kan. Nah, di situ kita akan breakdown kira-kira mana aja sih yang harus dilakukan gitu kan. Kira-kira alokasinya kemana aja, investasinya kemana aja, dana darurat gue udah beres belum ya kan. Kalau single minimal 6 kali pemasukan, kalau married 9, kalau sudah punya anak minimal 12 kali. Terus mungkin insurance-nya udah oke belum? Apakah cuma terbatas dari kantor atau sudah punya pribadi gitu kan. Cash flow udah oke belum? Hutang-hutang yang udah ada gimana nih rasionya. Nah, kalau itu udah basic, ibarat kita sudah aman secara keuangan ya, kalau di kita ada piramida finansial itu, nah kita baru nextnya, oke, sekarang kita nyaman nih, kita punya tujuan apa nih, beli rumah, dana pernikahan, dana traveling, dana naik haji, atau apapun itu, dana pensiun dan seterusnya. Jadi ya tadi, kita harus tahu prioritasnya, terus baru step-stepnya seperti apa. Nah, kadang kan kita tahu nih, Andre, kadang kita udah sibuk kerja, jangan sibuk usaha. Ya, kadang itu kita sudah di dalam kesibukan tersebut. Ya kan, jadi kadang kita juga bingung nih, sebenarnya gue udah on track belum sih? Ya kan, gue udah ada on track tujuan yang tadi gue sebut di awal belum nih, di September 2024. Nah, that's why you need us gitu kan. Lu perlu ada satu orang yang secara objektif di luar kesibukan lu yang akan melihat dari perspektif yang jauh lebih luas untuk remind you gitu loh. Guys, bro, atau apapun itu, ini udah 3 bulan nih, kok belum ada progres yang kita set up di awal, harusnya seperti ini nih. Remind, ya kan. Oh, setelah 1 tahun, loh ini insurance itu belum di-update loh. Yang dulu ini udah nggak relevan dengan kondisi yang sekarang. Gitu. Jadi, itulah gunanya seorang financial planner gitu kan. Kita sebagai coach juga, sebagai reminder juga, sebagai partner juga, buat sharing juga, buat discuss gitu. Kadang kan kalau apalagi yang udah married, kadang lu ngomong sama pasangan takutnya tersinggung, bener nggak? Kalau caranya salah. Iya. Gitu kan? That's why ada orang ketiga lah yang emang yang di hire as a professional yang menjembatani dua itu. Gitu. Kadang bukan apanya sih yang bikin masalah, tapi bagaimananya. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan kayak tadi juga yang gue tanyakan tentang ngomongin duit ini hal yang tabu, kadang ngomongin ke pasangan atau mungkin ke orang terdekat kita aja memang susah ya. Ya karena belum biasa aja sih. Karena mungkin dari awal pacaran kan jaim-jaim kan, ya udahlah apapun ya. Tiba-tiba sekarang udah married kan semua kebuka gitu kan. Ya masalah nggak biasa aja. Tapi kalau dari awal emang kalian sudah open gitu kan. Oke, gue kurang lebih kayak gini nih, kondisi gue seperti ini ya. Tentunya kalau udah serius ya, maksudnya kalau di awal-awal juga lu ngapain juga gitu kan. Nanti orang udah langsung parno duluan nih, apaan sih gitu kan. Lu mau kawin, lu mau apa ini nih, mau audit klien orang nih gitu kan. Just a jokes gitu kan. Nah, masalah-masalah apa sih yang paling sering diketemukan nih kalau lu lagi menghadapi klien? Talk about duit ya, talk about money. Oke, kalau yang masih single, ya biasa sih. Yang tadi gue bilang, dana darurat gitu kan. Contoh dana darurat, misalnya gimana sih? Dari contoh, misalnya tadi gue sama saya nggak punya dana darurat.
ya kan. Minimal kalau single 6 kali income. Bisa kalau income kalian 10 juta berarti dana darurat kalian 60 juta. Nah, tujuannya ini apa nih gitu kan. Kadang orang ya tadi dana darurat itu gabung sama rekening operasional. Jadi kadang juga dia bingung nih, uangnya terpakai terus gitu. Contoh paling gampang misalnya lu kerja. Di satu sisi lu misalnya punya set hustle sebagai digital content lah ataupun online seller or whatever ya, you name it gitu. Misalnya lu punya laptop yang buat yang bikin konten lah apa segala macam. Nah tiba-tiba laptopnya rusak atau kecurian atau segala macam. Ya kan. Kalau lu nggak punya dana darurat kan lu pasti ujung-ujungnya ngutang, bener nggak? Iya, kok nggak ambil cicilan? Buat beli itu ya ambil cicilan gitu. Tapi kalau lu punya dana darurat, lu boleh nggak ambil dari situ? Boleh banget. Karena itu darurat kan. Iya. Karena lu tuh sebagai aset. Ya nanti lu make money lagi dari aset yang lu udah beli laptop yang baru ini menghasilkan ya lu balikin lagi dana darurat yang lu udah pakai. Tapi kalau enggak ya tadi bakal bikin utang baru. Terus kedua seperti apa ya misalnya ada misalnya mobil lah, misalnya mobil lu harus di apapun yang mungkin nggak di cover asuransi, ya itu kan darurat juga dong karena buat operasional misalnya. Ya lu ambil dari darurat itu boleh, gitu sih. Nah terus just in case pun the worst scenario sampai tiba-tiba kena PHK. Ya kan sama sekali putus nih income bulan depan, ya lu nggak usah khawatir, lu punya satu safety net selama 6 bulan, kalau 6 kali income ya lu untuk tenang ke depan selama 6 bulan untuk bisa decide nih kira-kira what's next strategi gitu, karena pada saat orang posisi yang BU, bener nggak? Lu nggak pakai logika, pasti keputusan yang masuk pun kadang lu ambil emosional aja sesaat dan ternyata itu sebenarnya in a long term itu merugikan lu. Karena posisi lu BO. Tapi kalau punya dana darurat ya it's okay. Gue masih bisa cerna. Gue coba analisa kira-kira mana sih the best strategi after this gitu kan. Itu paling gampang dana darurat. Terus apalagi ya hutang konsumtif sih ya kan. Misal ada tagihan sekian, kalau cuman 2-3 kartu kredit, kadang ada yang terakhir ada 9 kartu kredit plus pinjaman online ya kan yang bunga berbunga dan segala dan ternyata bayarnya cuma minimum payment ya, walaupun sekarang juga ada ya kan semenjak COVID ini kan bayar minimum paymentnya cuma 5% bro, nggak sampai 10% lagi, tapi kan 95%-nya bunga berbunga bro. Iya, tetap aja ngegulung juga jadinya kan. Iya makanya gitu. Jadi ya itu sih beberapa case ya, karena ya tadi mungkin karena tidak ada dana darurat, implikasinya ke ya lain, nanti hutangnya ngalir nambah lagi gitu sih. Banyak, mungkin juga insurance gue juga bisa bahas gitu. Jadi oke deh, gue merasa ada asuransi kantor cukup gitu kan. Terus tiba-tiba ya tadi kena pemutusan kerja lah segala macam. Ya karena akhirnya kan benefit itu hilang dong. Betul. Ya pertanyaannya, oke, kalau masih sehat, lu bisa beli sendiri asuransi lu. Tapi kalau posisi lu sudah ada penyakit tertentu, pre-existing condition, ya belum tentu akan diterima dengan oke kan. Bisa ya dengan pengecualian atau karena mungkin ekstra premi, karena kan kondisinya tidak normal lagi. Nah itu tentunya kan merugikan buat si orang tersebut. Gitu. Nah bro, ini ada yang menarik nih. Tentang milenial dan Gen Z. Ya, gue masih bisa dihitung milenial lah, walaupun gue kelahiran 83, ya milenial tua lah. Milenial tua. Nah, lalu juga ada sekarang juga Gen Z sudah mulai masuk usia kerja ya. Produktif. Produktif yang sudah mulai bisa menghasilkan uang. Ada anggapan kalau milenial dan Gen Z itu nggak bisa nabung. Nabung bisa tapi susah nabung. Biasanya dihabiskan untuk hal-hal yang konsumtif, ya for the sake of content, sometimes di Instagram. Dan juga ada anggapan Gen Z dan milenial ini susah punya rumah atau nggak akan punya rumah sama sekali. Atau malah juga ada yang bilang Gen Z dan milenial ini sebenarnya emang udah nggak peduli lagi untuk punya rumah. Ya buat apa beli rumah mahal-mahal, nggak kejangkau. Oke, itu sih emang kebetulan ya gue pernah baca bukunya juga kan. Jadi generasi milenial atau ada sekarang juga Gen Z itu they are looking for experience gitu. Dia ya tadi experience seeker gitu, bukan material seeker lagi kan. Beda dengan angkatan di atas kita. Ya kan orang tua kita ya everything is count by something, buying house lah, buying land lah, apartment, mobil dan segala macam gitu. Tapi yang sekarang mereka cari adalah experience-nya gitu kan. Apalagi dengan adanya
ekonomi berbagi ya kan, mulai dari Uber ya kan, ada masih juga sampai sekarang Airbnb ya kan. Lu bisa kok nikmatin mobil Alphard, mobil-mobil top tanpa harus lu punya gitu kan. Lu pakai Uber ya kan, bisa pilih dulu waktu itu. Terus ya lu bisa kok enjoy di apartemen mana, di villa mana ya kan, tanpa harus punya dulu gitu kan. Ya itu emang ada perubahan shifting yang dimana tadi dari owning ya kan jadi renting ataupun sharing whatever it is gitu kan. Jadi mereka ngapain gue misal harus sampai susah-susah KPR 15-20 tahun, kaki gue terikat misalnya kan dengan cicilan sekian, bunga sekian. Akhirnya gue nggak bisa kemana-mana gitu. Toh nanti orang tua gue juga kasih ada ya kan, karena ya itu tadi they are looking for experience gitu, they are looking for adventures gitu. Salah nggak sih? Iya nggak salah juga sih. Yang penting lu tahu tetap tadi fundamental lu tetap lu harus beresin gitu. Tapi ada juga nggak yang millennials bisa beli rumah? Bisa juga. Ya tadi kan makanya gue bilang balik lagi, lu punya nggak financial planningnya? Gitu. Lu punya nggak roadmaps-nya gitu. Kalau emang kalian tipe yang yaudah deh jalanin aja gitu kan, ikutin arus gitu kan, ya udah ikan mati kan ikutin arus bro, ikan hidup lawan arus kan, salmon tuh mahal kan, lawan arus tuh bro. Ya makanya balik lagi sih ke value tiap orang gitu, karena bener apa nggak salah gue nggak bisa ngomong gitu, karena mungkin emang dia besarnya dari lingkungan yang seperti itu atau punya value-value lain ya kita nggak pernah tahu, bener dong. Gitu. Yang penting ya selama financial goals kalian basicnya juga fundamentalnya beres, ya itu hak-hak kalian aja. Ada nggak sih temen gue yang sampai hari ini income-nya oke tapi nggak punya rumah? Ada juga. Tapi dia punya instrumen keuangan investasi sekian yang bunganya buat sewa dia apartemen sekarang. Gak ada yang salah kan dengan itu. Ini opini pribadi gue sih. Kalau lu beli rumah itu kan harganya tiap tahun bahkan tiap bulan naik kan. Kalau lu sering lihat iklan-iklan promosi properti itu, hari Senin harga naik. Rumahnya tuh naiknya tuh, harganya tuh naiknya cepet. Sedangkan buat kita-kita yang pengen punya rumah, yang pengen beli rumah, even untuk DP-nya aja tuh nggak kekejar, bro. Yes. Pertumbuhan gaji itu berapa sih? Paling kalau lu kerja kantoran paling setahun 10% lah, kurang lebih kan. Itu pun kalau naik ya gajinya ya. Karena banyak juga ternyata gajinya nggak naik kan. Jadi nggak ke Uber kan. Yang ininya di sini, gaji kita masih segini. Gaji kita naik segini. Ini terus naik. Dan akhirnya ujung-ujungnya ya rumah nggak kebeli. Sedangkan menurut gue sebenarnya ketika lu ngambil KPR, ya lu dapat barangnya memang, tapi kan sebenarnya kan kalau lu pikir-pikir lagi ya secara logika sebenarnya itu barang bukan punya lu, masih belum punya lu lebih tepatnya ya. Itu kan masih punya bank sebenarnya lu. Walaupun bisa lu tempatin itu cuma ya udah lu boleh pakai, tapi lu bayar sama gue dulu gitu loh. Karena ya one day ketika akhirnya lu nggak kuat, kayak misalnya sekarang lu kena pandemik nih, kena pandemik, banyak yang kena PHK kan sebenarnya yang paling berasa tuh menengah ke atas yang punya cicilan banyak kan, nggak bisa lanjutin bayar cicilan rumahnya. What do you think about that? Ya, gitu ya. Seperti itu sih emang. Banyak kok kejadian gitu kan. Maksudnya ya tadi banyak dari kita ya tadi kan cuma tergiur DP rendah gitu kan. Karena kan kita harusnya sebenarnya hitung-hitungan lagi gitu kan. Dari semua investasi yang perlu dilakukan seorang manusia, salah satunya punya properti itu adalah salah satu investasi yang terpanjang. Ya kan secara jangka waktu, ya kan segala komitmen segala macam. Jadi benar-benar itu harus dipikir panjang gitu. Sedangkan aku beberapa kali melihat emang kita buying by emotionally gitu. Oh gila DP-nya murah nih ya kan. Aduh cicilannya oke nih, developer flat bisa 2-3 tahun. Tapi dia lupa belakangnya bisa ada KPR atau KPA. Gitu. Jadi kalau di kita balik lagi ya lu jangan DP minimum gitu loh. Mending lu delay dulu tapi lu gedein DP-nya gitu. Terus kalau emang punya opsi pelunasan dipercepat kenapa enggak gitu. Jadi ya karena kita tahu yang di awal itu bayar bunganya gede. Pokok lu nggak kurang. Gitu. Jadi ya nantinya makanya kita that's why kita punya strategi. Gitu. Ada nggak sih? Ada. Misalnya yang tadinya 15 tahun dengan kita melakukan financial planning, kita lihat mana-mana mention itu, dalam 6 tahun KPR-nya lunas bro. Bisa. Dalam 6 tahun KPR-nya lunas? Betul, gitu. Ya maksudnya that's why kan kita nggak boleh cuman tadi let it flow, yaudah 15 tahun aja, udah gue angsuran tiap bulan segini aja gitu. Kan ada yang kayak gitu. Tapi kalau emang kita bisa berpikir, working hard nggak, enough nggak cukup, tetap harus working smart ya tadi. Tiba-tiba lu punya THR ya kan, lu bisa lunasin dipercepat pokoknya, berarti kan angsuran lu turun dong, gitu kan. Itu beberapa strategi lah gitu kan. Ataupun ya
lu materinya cuma mas tabungan deposito buat ngejar DP kan lama banget dong ya kan. Kalian inflasi gimana ya, kalian mulai naik nih, misal oke deh kita masuk saham blue chip gitu kan, apalagi sekarang juga banyak banget beberapa perusahaan saham blue chip yang lagi turun gitu kan, dan ya growth-nya lumayan kok kalau kalian perhatikan gitu. Kayak gue kemarin pribadi, gue sebut aja lah salah satu bank, sahamnya gue nikmatin naik 60% bro, cuman kurang lebih. Gitu. Ya tadi kan orang nggak berani bukan karena dia nggak berani, mungkin karena dia nggak tahu aja gitu kan. Dan taunya selama ini orang tua gue cuma ngajarin misalnya emas, deposito, selesai gitu kan. Apa tuh reksadana, apa tuh saham gitu kan. Gue cuma dengar, oh tetangga gue main saham, teman kantor gue main saham, loss nih. Gitu. Akhirnya dia punya stereotip kan, oh gila ya main saham itu kayak main judi gitu kan. Ada yang ngomong kayak gitu kan. Iya, betul. Gitu, karena mereka sebenarnya cuma dengar cerita orang, ya kan. Orang kalau punya cerita jelek pasti cerita dong, tapi orang punya cerita bagus dia simpan sendiri, benar nggak sih bro? Iya, bisa gitu, biar orang lain nggak tahu. Nah itu, gitu, biar dapurnya buat gua juga gitu. Jadi betul. Ya lu sama aja deh Instagram, yang lu posting kan yang bagus-bagus bro. Iya betul. Yang jelek-jelek tuh nggak apa lu posting, lu delete lah, atau lu archive gitu kan, sama lah kayak gitu. Jadi ya itu sebenarnya salah satunya ya tadi, ya kalian memang upgrade diri kalian gitu kan, ya kalaupun dari kalian emang sibuk nggak punya waktu, ya kita ada, misal kalian bisa set hiring profesional gitu kan yang bantu kalian secara keuangan kalian. So, jadi menurut lu sendiri sebagai financial planner, lebih baik kita nabung dulu, at least buat gini deh, kalau beli hard cash susah lah ya, kalau beli cash keras rumah tuh susah lah, itu bakal gede banget kan. Betul. Menurut lu lebih baik gini nggak sih strateginya? Mending gue kumpulin duitnya dulu, ya kayak tadi lu bilang investasi, apakah di saham kayak trading, belajar trading atau gimana, biar nanti kita kekumpul duitnya untuk at least bisa DP-nya nggak minimum, atau ya kadang tapi tetap aja sih bro, kadang kan ada orang ya beli rumah itu harus gitu loh, harus punya ini biar cepet, dan kadang ketika lu beli rumah pun lu beli dan akhirnya kondisinya lu kerja di Jakarta, rumahnya itu di luar Jakarta, ujung-ujungnya nggak ditinggalin. Iya, extra cost, dan ujung-ujungnya lu nggak ditinggalin kan. Dan orang nggak berpikir kalau beli suatu barang itu ada yang namanya butterfly efek cost ya kalau nggak salah istilahnya ya. Yang kos-kos kecil tuh yang lu nggak kepikiran, tapi kalau dikumpulin tuh gede. Kayak misalnya lu beli mobil ternyata ada mesti ganti oli lah, belum servis berkala lah, segala macam. Insurance-nya lah, apa segala macam. Yang ternyata bensin ternyata gede banget. Karena lu nggak beli mobilnya doang, lu nggak beli rumahnya doang kan. Nah, kalau lu dari sendiri, lebih baik kalau gue millennials nih, gue pengen punya rumah, better yang mana nih? Balik lagi sekarang gini, nah, itu kan sebenarnya emang kayak apa ya, bagi buah si malakama. Gue bisa beli rumah tapi di luar Jakarta, tapi aktivitas gue di pusat Jakarta misalnya, which is gue kan ekstra waktu, ekstra money kan, transport segala macam. Atau ya tadi gue ngekos dulu aja atau sewa apartemen aja di pusat kota yang emang secara distance jauh lebih deket gitu kan, sambil gue ngumpulin duit misalnya kalau emang nanti kalian mau pindah gitu. Jadi balik lagi sih, jadi lu aktivitas lu bakal di mana gitu kan. Tapi sekarang enaknya sih online ya, sekarang everything goes online. Orang-orang juga udah beberapa udah nyaman melakukan online, jadi sebenarnya kalian bisa balik lagi sih, nggak perlu kayak dulu lagi gitu kan, karena beberapa orang ternyata bisa kok melakukan secara online gitu kan. Beberapa perusahaan juga sudah memberlakukan working from home gitu kan. Nah, tinggal balik lagi ke elunya sih kalau gue bilang. Kita kan cuma merencanakan ya kan, tapi kan itu semua kembali lagi ke tujuannya. Kalau kalian yang punya, ibaratnya yang punya kehidupan aja nggak tahu mau kemana, kita sebagai financial planner juga bingung gitu loh bro. Karena tujuan kita kan dari resource lu yang sekarang, lu mau mencapai apa nih tujuan akhirnya. Kalau tujuan akhirnya lu nggak bisa tentuin, ya kita juga ibarat lu kayak, Pak naik taksi, oke, mau kemana nggak tahu, muter-muter aja. Akhirnya there's no going anywhere gitu kan. Ya tadi balikin lagi sih, lu mau aktivitas di mana? Misal kalau udah punya pasangan, lu ngomong dong di depan, kalau lu aktivitas di ini gimana nih? Rumah lu sama nanti kerja kantor seperti apa? Ataukah perlu ganti tempat lokasi yang lebih dekat, atau mungkin pindah kantornya ya kan, itu kan balik lagi ke orang tersebut gitu loh. Kalau emang nanti sudah decide tahu, ya kita tinggal hitung aja maksudnya kita plus minusnya gimana sih. Oke kalau kita tetap nyewa dulu, ngekos dulu ataupun sewa apartemen di pusat kota, biayanya kurang lebih gini.
Tapi kalau kita paksain emang, dan kita emang punya target nanti setelah sekian tahun kita pindah misalnya ke Serpong ataupun Bekasi apa-apa itu juga hitung-hitungan lagi gitu. Karena kan ujung-ujung angkanya juga kan. Oke nih, mana nih yang lebih relevan dengan kondisi keuangan sekarang. Jangan sampai tadi rasio utang lo lebih dari 35%, kan bahaya juga bro. Ya kan? Karena tiba-tiba ya kita nggak pernah tahu, bisa pagi nggak punya dana darurat, terus tadi punya pemutusan kerja ataupun pemotongan gaji yang 50%. Sedangkan kalau bayangin lu misalnya lu punya income 10 juta, cicilan lu 3,5 juta. Bulan depan income lu sisa 5 juta. Nah, apa nggak pusing? 3,5 jutanya itu cuma buat bayar cicilan. Seperti itu sih. Jadi ini memang benar-benar harus dihitung-hitung dengan baik ya, yang which is banyak orang tuh kagak menghitungnya dengan baik, hajar-hajar aja, tahu-tahu banyak cost yang nggak mereka duga sebenarnya. Betul, yang kayak lu bilang hidden cost-nya banyak gitu kan. Ya kan. Kayak rumah lu, misal lu punya rumah, lu nggak ngapa-ngapain kan lu tetap bayar IPL ya, lu bayar keamanan lah apapun itu gitu kan. Ya kan, apalagi kalau apartemen ya kan juga lumayan lah. Gue emang pernah ngalamin juga, jadi gue tahu oke, gila yang gue pikir enak gitu, ternyata nggak juga. Nah, ini nih talk about property again nih ya. Menurut lu harga rumah apakah akan bubble? Karena harga rumah kan tadi kan kita bahas naik terus, dan harganya nih menurut gue pribadi ini udah nggak masuk akal sih. Supply-nya jadi banyak kan, para pengembang itu kan terus membangun rumah, stok banyak. Gue sering lihat tuh ditawarin, oh ini rumah masih banyak stoknya, tapi nggak ada yang beli. Ada yang beli 1-2, paling yang beli juga ujung-ujungnya ya kayak pemborong, dia beli emang buat investin lagi, buat disewain lagi, dikontraktin lagi, tapi kosong karena nggak laku, karena nggak ada yang beli, atau mungkin di luar kota. Jadinya ya gue nggak tahu ya, tapi kalau gue ngeliatnya ini ada sesuatu hal yang menurut gue nggak sehat sih, karena supply-nya lebih banyak dibandingkan demand. Tapi ada juga anggapan banyak juga orang-orang beranggapan rumah itu, tanah itu nggak akan pernah turun harganya, akan naik terus. Ya, itu benar sih, yang namanya tanah kan segitu-gitu aja kan. Sedangkan orang nambah banyak gitu kan. Tinggal bentuk rumah yang dimaksudnya apa, ya kan? Rumah tapakah, landed house, atau rumah vertikal sebagai solusi kan. Seperti itu kan. Karena mungkin kayak di kota-kota besar kayak Jakarta, ya tadi lahan terbatas bro. Iya. Nggak bisa lagi, mau nggak mau naik ke atas gitu kan, apartemen kan. Tapi untuk beberapa luar kota ya kan yang masih berkembang, sebenarnya masih ada kok tanah-tanah ataupun rumah yang emang harganya masih masuk di akal gitu. Jadi itu kan balik lagi ke supply and demand gitu kan. Bakal bubble ya bisa aja gitu. That's why sekarang pun terakhir kita tahu kan di Indonesia kita masih kekurangan jumlah rumah ya kan. Program pemerintah 1 juta rumah aja kan masih on progress gitu kan. Makanya terakhir juga ada kebijakan itu TAPRA, tabungan perumahan rakyat, di mana ya itu emang dipotong wajib dari pemerintah juga ya, semacam BPJS juga, tapi ini versi rumahnya supaya orang kita semua juga punya rumah nanti ke depannya, kayak ibarat dipaksa secara nabung gitu. Ya kalau soal properti dibilang ya tadi kan gue bilang semua bakal mau sih, siap mau properti gitu, tinggal propertinya seperti apa kan. Ada juga yang prefer jadi daripada gue beli properti yang udah jadi, gue nggak suka, dikit-dikit renov, biayanya juga mahal. Ada juga kan, gue beli tanah aja, gue bangun sendiri, ya kan, gue hiring arsitek, desain interior, ya sesuai gue gitu. Walaupun mungkin tanahnya nggak usah gede-gede banget gitu, karena kan kalau lu desainnya bagus, tanah kecil pun lu bisa jadiin bagus, bener gak sih? Betul. Ya kan, sekarang juga banyak banget hotel-hotel yang butik hotel gitu kan, dengan lahan yang terbatas, tapi main di interior yang cakep gitu segala macem, ya semua sih bisa aja gitu sih. So, jadi apakah harga rumah akan bubble one day? Menurut berapa? Bisa banget. Gitu. Malah sekarang pun ya sebenarnya udah nggak bubble, udah sempat terkoreksi cukup dalam kan dengan kondisi seperti sekarang kan. Iya, gitu. Betul. Rame sih, banyak nih kan yang nyari properti untuk dijual maksud gua. Ya kan, pusing kan bro, lu punya aset ya nggak bisa diapa-apain ya kan, lu punya ekspektasi gue punya apartemen disewain, siapa yang mau sewain? Airbnb lagi nggak jalan kan, ya kan, misalnya contohnya gitu kan, siapa yang mau sewa gitu? Orang yang kos-kosan juga akhirnya pulang aja dulu ke rumah, ya nggak? Yang anak kosan gitu kan, kayak di Jogja gitu kan, serba salah, lu mau ngusir juga
nggak ada yang masuk, ya udah barangnya ditinggal aja gitu terus sampai kondisi seperti ini gitu. Jadi ya justru ya kalau emang kalian punya uang, ya kan maksudnya gini, gue bilang kan ada yang tanya nih sekarang, it's time to buy to property or not gitu kan? Iya. Gue bisa bilang kalau emang kalian mempersiapkannya 2-3 tahun yang lalu dan emang tahun ini kalian sudah punya uangnya untuk beli properti, go ahead. Karena kalian beli untuk kalian tinggali. Ya kan? Tapi kalau kalian baru mau menyiapkan uangnya sekarang dan oke nih ada lagi promo nih NUP sekian doang gitu kan, DP flat sekian, coba dari rating lagi ya. Benar-benar kalian coba hitung-hitungan lagi. Jangan sampai tadi emotional, buying emotionally gitu kan tadi. Terus tiba-tiba kalian nggak pikir panjang ataupun kalian nggak ada perhitungan cakep gitu kan, nggak sesuai, ya akhirnya nggak sanggup bayar setelah setahun gitu. Akhirnya ya uang yang lu bayar malah lu hangus, bener gak sih? Iya. Karena lu kan tidak memenuhi kontrak ya, makanya lebih sayang gitu. Jadi tadi aku bilang kalian benar-benar harus hitung-hitungan, baik lagi tujuannya kalian untuk ngapain, buat tinggal atau cuma buat invest gitu misalnya kan. Ya itu akan mempengaruhi semua strateginya sih. Iya, ini kenapa gue banyak concern dengan pertanyaan tentang properti ke lu, karena properti ini menarik tapi susah untuk kita dapetin. Bener gak sih? Buat sebagian orang, malah banyak orang punya rumah pun mungkin sampai mereka mati pun nggak kesampaian, bro. Ya, itu benar. Karena tadi gue bilang itu salah satu bentuk investasi yang terpanjang yang pernah dilakukan seseorang. Gitu. Makanya ya harus hitung-hitungan gitu kan. Terus balik lagi income kalian berapa, ya kan ada kewajiban lain nggak di luar yang kalau misalnya mau ambil KPR gitu kan. Karena kan bank juga kan memperlihat dong. Misalnya, wah gila kartu orang tagihan kartu kreditnya aja lumayan nih, atau ternyata tiap bulan cuma bisa minimum payment gitu kan. Ya itu kan akan jadi reconsideration. Ya orang bakal punya karakter yang baik nggak sih waktu nanti dikasih KPR seperti itu. Tapi kalau misalnya kayak mau ngajuin kredit ke bank gitu, kayak contoh gue lah, gue hitungannya freelance kan, gue nggak ada slip gaji, gue nggak ada slip gaji, gue pekerja lepas, ngajuin kredit di bank itu susah loh. Nah, challenging sih benar-benar. Makanya lo harus lampirin mungkin bukan 3 bulan, 6 bulan, mungkin bahkan setahun lah terakhir ya kan laporan keuangan lo iya rekening koran segala macem gitu kan. Setuju, buat ke bank. Ya kayak ngajuin kredit itu buat seorang pekerja lepas freelance itu jauh lebih challenging dibandingin lu kerja di kantor. Kalau kerja di kantor ya masih lebih enak, bank masih lebih percaya gitu. Walaupun kadang kalau ngomongin soal income masih banyak juga yang sebenarnya pekerja kantor sama freelance masih lebih gede freelance. Tapi kan freelance itu nggak tetap up and down. Iya, up and down. Makanya kita ngomongnya tahunan, nggak bisa bulanan. Sedangkan bank kan konservatif, Ndri. Dia maunya rutin nih, day by month to month-nya seperti apa gitu. Karena bukan masalah besar kecilnya, tapi kestabilannya. Itu sih yang mereka reconsideration. Karena tadi lu bilang kita bakal satu komitmen jangka panjang. Gitu. Buat apa lu naik banget terus tiba-tiba 3 bulan hilang. Jadi mereka juga pusing kan nanti kan. Itu sih faktor dari sisi bank. Gitu. Oke, bank masih konservatif kata lu. Dan sekarang kan fintech masuk mulai sejak 2017 penetrasi menawarkan solusi-solusi yang bank nggak bisa kasih. Apakah fintech ini ke depannya bisa memberikan solusi terutama misalnya buat orang-orang yang pengen dapetin kredit, yang akses kredit di bank itu nggak dapet? Yes, betul. Fintech itu kan sebenarnya menjawab ya, jadi solusi buat beberapa klien baik pribadi ataupun badan usaha yang nggak bankable gitu kan, jadi tidak memenuhi standar waktu pengajuan kredit ataupun usaha ke bank gitu kan. Jadi there's a missing gap. Nah, fintech ini yang masukin gitu. Ya, there's be a huge market gitu kan. Kayak sekarang hampir banyak banget kan fintech. Nah, cuman kan nanti kan harus tetap dilihat lagi izinnya fintechnya seperti apa. Ya kan, karena tidak semua fintech kan emang terdaftar di OJK ya, walaupun dia sudah ada operationnya di sini. Jadi kalian emang harus benar-benar lihat gitu sih. Karena fintech luas banget sih bro. Karena kan financial and technology kan. Iya betul. Ada fintech yang soal insurance, ada fintech yang soal payday loan, peer-to-peer lending, ya kan crowdfunding gitu kan. Itu beda license, beda semua gitu. Ya tapi itu ya tadi sebagai yang mengisi market yang tidak bisa diisi bank. Dan sekarang pun banyak bank-bank yang akhirnya membuka anak perusahaan yang di fintech juga bro. Gitu. Karena dia tahu benar the next things-nya bakal ada di situ. Gitu.
Ya karena kalau di bank itu persyaratannya at least minimal lu harus punya kartu kredit baru bisa lu mengajukan kan. Itu pun juga dengan catatan lagi kayak tadi gue bilang, gue punya kartu kredit pun ternyata nggak segampang itu juga untuk mendapatkan akses kredit. Ya karena gue hitungannya freelance. Betul. Makanya udah buat freelance mah beli cash aja lah bro, gampang lah. Ada lu hiring kita ya, nanti kita akan bantu dengan DP yang lebih besar, jauh lebih aman gitu.